Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Rizky Saputro. Saya dari program studi Teknik Informatika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Pancasakti Bekasi. NIM saya 3922150035. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pembuatan array dalam bahasa coding C++ untuk memenuhi kebutuhan mata ulangan akhir semester mata kuliah algoritma dan struktur data. Di sini saya langsung akan masuk ke bahasa C++-nya. Di sini saya akan membuat, di sini sudah ada bagan atau badan sebuah coding atau program, ada include your stream using namespace dan using namespace std. Dan di sini saya akan membuat sebuah variabel dengan tipe data integer main. Dan di sini akan saya membuat sebuah paragraf. Di sini saya akan menambahkan variabel dengan tipe data integer data sebanyak 20 data. Berikutnya saya akan menambahkan variabel tipe data integer cari untuk mencari sebuah program yang akan saya buat, dan data yang telah saya masukkan akan saya cari di situ. Saya membuat flag untuk penyimpanan dan atau untuk ngelooping. Nah, di bawahnya saya akan membuat pengeluaran cout untuk tampilan sebuah tampilan atau salam pembuka gitu kan, biar lebih enak dilihatnya gitu. Salam pembuka sebuah program biar lebih jelas. Sini saya kata-katanya bebas tergantung kebutuhan. Di sini saya akan memasukkan, silahkan masukkan data yang ingin Anda masukkan. Kan, misalkan seperti ini. Dan di belakangnya saya akan menambahkan handle untuk mengakhiri paragraf ini, yang telah mengakhiri paragraf ini. Di kolom bawahnya saya akan membuat sebuah masukan atau input dengan variabel atau tipe data cin. Dengan yang pertama dengan data 1 dan di sini tentunya begini. Dan di sini dibuat arus ke bawah itu sebanyak 20 data. Nah, di sini saya mulai dari 0 aja deh, biar karena indeks itu dimulai itu dari 0. Jadinya itu integer jadinya data yang di sini itu terdapat 20 itu 20 data, tetapi hanya mempunyai 19 indeks karena indeks itu dimulai dari 0. Nah, di bawahnya saya akan paste karena tadi saya sudah copy dari sebelumnya, sudah saya buat program sebelumnya. Di sini saya akan merapikan terlebih dahulu program ini. Nah, di sini kalian harus menuliskan satu-satu karena ini adalah input atau masukan. Nah, di sini hanya ada 19 indeks. Kenapa tidak 20? Karena di sini itu 20 hanya terdapat 20 data. Tetapi indeks ini tuh dimulai dari 0, makanya jumlah di sini tuh 20. Jumlah di sini itu tuh 20. Lalu di bawahnya saya akan menambahkan sebuah variabel dengan tipe data for. Di sini saya akan membuat jika for itu ingin itu dah perulangan i sama dengan 0. Jika i sama dengan 0, dan sini saya tutup, dan i kurang dari sama dengan 10.000 misalkan. Di sini tuh untuk perulangan ketika output yang nantinya saya akan masukkan ke dalam hasil dari codingan ini atau program ini, agar tidak terbatas selama 10.000. Maksudnya tidak terbatas itu batas pencariannya itu hanya 10.000 atau 1.000. Di sini ada saya buat 10.000. Nah, artinya terserah mau dibebaskan berapa. Jika i kurang dari 10.000, maka di sini i akan saya incrementkan dengan plus. I-nya i kecil ya, i dengan plus. Kemudian di sini saya tutup dengan di sini saya akan buat paragraf baru.
sebuah paragraf baru, dan di sini saya masukkan flag untuk penyimpanan sama dengan 0. Dan di bawahnya saya buat si out atau keluaran lagi, tampilan lagi dengan judul atau masukan atau nama masukkan. Misalkan di sini kalian bisa masukkan terserah tergantung kebutuhan Anda. Masukkan data yang ingin Anda cari, misal Anda cari atau dicari. Anda cari. Saya misalkan seperti ini. Lalu saya kasih endl untuk mengakhiri paragraf yang telah saya buat ini. Masukkan ini nih. Oh ya, lupa, di sini itu harusnya terdapat titik koma, karena untuk seperti yang di atas nih, yang di atas kan menggunakan titik koma dikarenakan ini adalah sebuah paragraf yang akan muncul seperti itu. Nah, di sini di bawahnya saya akan membuat variabel dengan tipe data cin untuk masukkan cari. Misalkan di sini cari, saya tutup dengan titik koma. Dan di bawahnya saya akan buat variabel dengan tipe data for atau perulang atau untuk, kalau bahasa Inggris untuk, tapi saya kan nggak terlalu ngerti gitu. Dengan tipe data for, di sini saya buka dengan i sama dengan misalkan 0, dengan saya tutup jika i kurang dari sama dengan 19, indeks 19 itu indeks ya. Di sini saya jika i kurang dari atau sama dengan indeks, maka di sini i akan saya incrementkan. Di sini saya buka membuat paragraf baru. Di sini bawahnya kurang bawah ya. Sini bawahnya saya akan if, memberi tipe data if atau jika cari sama dengan 2 kali data. Sini i data i. Nah, seperti ini. Bawahnya akan buat seperti ini lagi. Bawahnya i lagi, terus saya di bawah sini ya, di sini kan di sini if. Nah, di sini saya akan membuat sebuah variabel dengan flag, dengan tipe data flag sama dengan untuk penyimpanan sama dengan 1. Saya tutup di sini. Nah, di sini bawahnya saya membuat if lagi, saya buka dengan penyimpanan flag. Jika penyimpanan flag sama dengan 1, saya buat paragraf terbaru. Karena sini sudah ada if, saya akan membuat cout atau keluaran dengan kalimat sini terserah sesuai kebutuhan sambutan. Misalkan jika if yang Anda cari itu ada di situ, maka data yang Anda cari itu akan data yang Anda cari itu ada pas tipe data Anda akan menjadi 1, flag Anda akan menjadi 1. Dan di sini saya masukkan, misalkan jika datanya ketemu, data yang Anda masukkan ada, atau ada aja gitulah, biar cepat, maksudnya biar gampang gitu. Misalkan ini saya tutup dengan endl untuk mengakhiri paragraf ini. Jadinya itu di sini tuh setiap paragraf yang contohnya seperti ini harus diakhiri dengan endl. Dan seperti ini misalkan diakhiri dengan endl. Ini banyak kebanyakan nanti error. Dan di sini data yang Anda masukkan ada, dan ini endl juga, karena setiap kata yang di sini setiap kalimat endl itu artinya itu mengakhiri line itu yang dimaksud tuh ini nih, line satu kalimat. Dan cout if, lalu di bawah sini akan membuat else, mungkin gitu kan, mungkin ketika dia sedang tidak denganmu gitu kan, canda just kidding gitu kan, just kidding forever underpass play over gitu.
else di sini saya akan membuat cout. Tetapi mungkin jika data yang Anda masukkan itu tidak ketemu gitu, maksudnya tidak terdapat, maka di sini saya akan memasukkan kalimat data yang Anda masukkan, yang Anda cari, bukan yang Anda, kan saya masukkan kan bisa di atas. Nah sini saya salah nih, kayak di depan cewek itu serba salah gitu, cari. Nah jadi data yang Anda cari, kalau di atas ada, kalau misalnya Anda cari data yang di atas itu yang telah saya input di sini, Anda masukkan di sini. Misalkan datanya ada di sini, misalkan Anda menginput data misalkan 3, kan data yang di sini kan ada 3, di indeks ini kan ada 3. Nah maka nanti akan muncul data yang Anda cari ada. Jika misalkan di sini Anda mengetik di sini, di nanti ketika saya run Anda mengetik misalkan angka 803 atau 80, pasti dengan pastinya itu di sini datanya tidak akan muncul dan akan keluar data yang Anda cari. Maaf ini tadi kepotong, tidak ada. Nah tidak ada, saya akhiri dengan ENDL seperti biasa. Setiap kata yang ada akan diakhiri dengan ENDL gitu. Nah seperti ini. Lalu di bawahnya di sini kita kasih return masih baca nih, susah banget. Return 0, lalu kita tutup. Coba kita jalankan ya, karena ini fungsi return ini untuk mengakhiri program yang telah kita buat dari sini, dari awal kita buat sini sampai kita tutup. Jadi ini coba kita akan jalankan di sini programnya. Bismillah ya kalian. Bismillah. Nah di sini datanya sudah keluar. Saya akan memasukkan data yang ini yang telah saya input di sini. Nah saya masukkan di sini dimulai dari angka 0, karena di sini itu datanya dimulai dari angka 0. Saya masukkan 0, enter 1 2 3 4 5, apa lagi nih, maaf tadi tergantung. Sekarang kita jalankan program yang telah kita buat. Bismillah. Taran. Nah dan sini keluar masukkan, dan di sini kita akan masukkan sini input data yang telah kita masukkan. Jadi kita masukkan lagi ini ke dalam di sini, kita masukkan lagi karena kita menginputnya itu di sini. Kita inputnya itu ini, makanya kita mulai dari 0. Karena kita sudah menginput dari 0. Kenapa di sini nggak sampai 20 ya, karena indeksnya itu karena indeks itu dimulai dari 0. Ini tuh mulai dari 0. Jika di total dari sini ke sin per 0 sampai sin 19 itu totalnya ada 20 data ada di sini pasnya. Nah di sini saya akan masukkan dari 0 ding. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Nah, di sini sudah ada 19 tipe data. Coba kita enter, lalu di sini akan masuk, dari sini akan ada tipe data nih, masukkan data yang ingin Anda cari. Jadi itu ketika kita sudah masukkan data yang ini ke dalam program kita sendiri yang telah menghasilkan output, maka kita akan disuruh mencari data yang telah kita input di sini. Misalkan nih, saya ingin mencari data, misalkan di sini saya akan mencari data, misalkan saya ingin mencari data, misalkan ya angka 4 misalkan 4. Nah, data yang Anda cari ada, masukkan datanya, data yang Anda cari itu ada ini. Karena flag yang ini lebih jadinya itu data yang di sini tuh, yang di 4 ini ada di inputan yang telah kita input di sini. Data ini tuh ada di inputan, makanya data yang Anda cari ada. Jika misalkan nih saya masukkan data yang di atas ini nggak ada nih, kan sampai 19, kan saya masukkan 25 misalkan, 3 atau 35. Saya masukkan 35. Saya data masuk. Nah, data yang Anda cari tidak ada. Nah,
Itu tuh fungsinya untuk array adalah kita yang masukkan menginput data sendiri dan kita juga yang mencari datanya sendiri gitu kan. Jadi kita hanya masukkan data dan mencari, lalu kita buat output entah data yang kita cari ada ataupun tidak gitu kan. Jadi tapi sesuai dengan data yang kita input. Nah seperti ini programnya, kurang jadinya itu ya gini seadanya aja gitu kan, karena ilmu saya juga masih kurang gitu kan, masih banyak belajar dengan Bu Sri gitu kan. Bu harap Bu nilainya Bu naikin lah Bu, kan saya gue sini dengan Bu semester 1 mulu pengen loncat gitu langsung ke semester 6. Iya Bu, just kidding Bu, just kidding forever underpass playover gitu. Bercanda Bu. Jadi seperti ini Bu, program yang telah saya buat. Kurang lebihnya ya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu. F9